Halo teman-teman, kami dari mahasiswa Teknik Elektro Universitas Hingga Berbangsa Karawang kelompok 3 ingin berbagi ilmu kepada teman-teman semua mengenai 4G. Apa sih 4G itu? Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu nih, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang, jangan lupa di like ya. Mulai dari kakak yang ini dulu deh. Kenalin, nama aku Putri Mariana, sering dipanggil Putri, dan NPM aku 171063116009. Lanjut. Nama aku Diana Rahel dengan NPM 17106311600045. Selanjutnya, Kakak ini. Nama saya Hana Gresela Sitinjak dengan NPM 181063116103. Dan ada teman kita satu lagi namanya Ridwan. Perkenalkan, nama gue Ridwan Satria dari Suma, NPM 1810631601117. Enjoy! Sistem komunikasi seluler adalah sistem komunikasi yang digunakan untuk memberikan layanan jasa telekomunikasi bagi pelanggan bergerak. Disebut sistem seluler karena daerah layanannya dibagi-bagi menjadi daerah yang kecil-kecil yang disebut sel. Dalam sel tersebut, pelanggan mampu bergerak secara bebas di dalam area layanan sambil berkomunikasi tanpa terjadi pemutusan hubungan. 4G adalah istilah untuk komunikasi seluler generasi keempat yang menawarkan kecepatan 10 kali lebih cepat daripada apa yang di jaringan generasi ketiga sebelumnya atau 3G. Teknologi 4G dibangun berdasarkan apa yang ditawarkan oleh 3G, tetapi melakukan segalanya dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Kecepatan datanya yang lebih tinggi bisa membuat smartphone sebanding dengan PC, memberi mereka kemampuan multimedia dan game yang lebih baik. Nah, sekarang aku membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari 4G. Kelebihan yang pertama itu kecepatan mendownload mencapai 300 Mbps. Dan yang kedua, menggunakan OFDM yang mentransmisikan data melalui banyak operator spektrum radio masing-masing sebesar 180 kHz. Yang ketiga, mendukung gelombang frekuensi yang saat ini digunakan oleh sistem ITU-R dan IMT. Yang keempat, dukungan mobilisasi yang meningkat tinggi. Nah, sekarang kekurangan dari 4G itu ada 3. Biaya infrastruktur yang mahal. Yang kedua, jaringan harus selalu diperbarui sehingga peralatan harus terus diinstal. Yang ketiga, jika terjadi pembaharuan jaringan maka penggunaan perlu membeli mobile baru agar dapat menikmati jaringan 4G ini. Arsitektur 4G. Arsitektur 4G LTE dikenal dengan suatu istilah SAE atau Sistem Arsitektur Evolution yang menggambarkan suatu evolusi arsitektur dibandingkan dengan teknologi sebelumnya. Secara keseluruhan, LTE mengadopsi teknologi EPS atau Evolved Packet System. Di dalamnya terdapat 3 komponen penting yaitu UE atau User Equipment, EUTRAN, dan EPC atau Evolved Packet Core. Yang pertama yaitu User Equipment atau UE. User Equipment adalah perangkat dalam LTE yang terletak paling ujung dan berdekatan dengan user. Peruntukan UE pada LTE tidak berbeda dengan UE pada UTMS atau teknologi sebelumnya. Yang kedua adalah EUTRAN atau Evolved UTMS Terrestrial Radio Access Network, yaitu sistem arsitektur LTE yang memiliki fungsi menangani radio akses dari UE ke jaringan core. Berbeda dari teknologi sebelumnya yang memisahkan node B dan RNC menjadi elemen tersendiri. Pada sistem LTE EUTRAN hanya terdapat satu komponen yakni Evolved Node B atau eNode B yang telah menggabungkan fungsi keduanya. Dan yang terakhir yaitu Evolved Packet Core atau EPC, yaitu sebuah sistem yang baru dalam evolusi arsitektur komunikasi seluler. Sebuah sistem di mana pada bagian core network menggunakan All IP. EPC menyediakan fungsionalitas
core mobile yang pada generasi sebelumnya, yaitu pada generasi 2G dan 3G, memiliki dua bagian yang terpisah, yaitu circuit switch atau CS untuk voice dan packet switch atau PS untuk data. Standar teknologi 4G, 3GPP Long Term Evolution atau LTE, dan dipasarkan dengan nama 4G LTE adalah sebuah standar komunikasi nirkabel berbasis jaringan GSM atau Edge dan UMTS HSDPA untuk akses data kecepatan tinggi menggunakan telepon seluler maupun perangkat mobile lainnya. LTE disebut-sebut sebagai jaringan nirkabel tercepat saat ini sebagai penerus jaringan 3G. LTE bahkan diklaim sebagai jaringan nirkabel yang paling cepat pertumbuhannya. Penerapan teknologi 4G di Indonesia. Generasi teknologi telekomunikasi terakhir yang dapat kita gunakan baru sebatas pada generasi 3.5G dan belum dapat menggunakan secara maksimal dari layanan generasi 4G, khususnya untuk teknologi Long Term Evolution atau LTE. Beberapa penyebab layanan dari generasi 4G tersebut belum dapat kita gunakan. Penyebab-penyebab yang paling sering dibahas oleh media maupun oleh para ahli di bidang ini ialah dalam aspek regulasi dan hardware serta software pendukung. Operator 4G pertama di Indonesia. Di Indonesia, launching teknologi 4G dilakukan pada tahun 2012, di mana operatornya adalah Telkomsel dengan 3 vendor, yaitu Ericsson yang melakukannya di Medan, Huawei di Jakarta, dan Nokia Siemens Network atau NSN di Denpasar. Citra WiMax merupakan operator 4G pertama yang meluncurkan layanan 4G wireless broadband di Indonesia. Citra WiMax adalah bagian dari Lipo Group dan merek dagang terbaru dari PT First Media Tbk. Citra WiMax akan melayani 4G wireless broadband pertama di Indonesia di daerah yang terdapat dan sekaligus memiliki hak izin BWA termahal, yaitu di coverage Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Provinsi Banten, Sumatera Utara, dan Provinsi NAD. Nah, udah pada paham belum tentang 4G? Pasti udah pada paham kan? Semoga ilmu yang udah kita share tadi boleh bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you guys. Dadah.